Assalamualaikum, balik lagi nih di channel kesayangan kalian. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat kromboloni yang lagi viral banget. Kromboloni yang saya buat ini versi ekonomis. Satu resep bisa menghasilkan 18 piece. Tentunya ini bisa menjadikan ide usaha rumahan yang sangat menjanjikan. Yuk langsung ke cara membuatnya. 200 gram tepung terigu protein sedang, 120 gram margarin biasa atau lebih bagus menggunakan margarin putih, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan minyak. Kemudian kita uleni dengan tangan. Posisi tangan harus dalam keadaan bersih. Setelah diuleni akan membentuk adonan seperti ini, lalu kita bungkus dengan plastik wrap. Kalau nggak ada boleh dengan plastik biasa. Kemudian kita diamkan selama 30 menit di suhu ruang. Selanjutnya untuk bahan B. Kita siapkan 270 gram tepung terigu protein tinggi, 300 gram tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, 4 gram atau setengah sendok teh ragi instan. Di sini saya menggunakan Permipan. Setelah tercampur dengan rata, masukkan 165 ml susu UHT yang sudah dicampur dengan air, atau bisa diganti dengan 1 saset susu kental manis yang dicampur 160 ml air, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair. Kemudian uleni dengan menggunakan tangan. Posisi tangan harus sudah bersih ya. Kemudian tambahkan 30 gram margarin. Kemudian aduk kurang lebih selama 3 menit hingga adonan menjadi kalis dan lembut. Setelah adonan kalis seperti ini, kita bungkus dengan menggunakan plastik wrap. Kalau nggak ada, pakai plastik biasa juga boleh. Kemudian kita diamkan selama 20 menit di suhu ruang. Adonan A dan adonan B sudah siap. Kemudian kita buat memanjang seperti ini. Kita bagi menjadi 6 bagian. Membagi bahannya bisa dengan cara ditimbang atau dipotong biasa seperti ini. Ini bebas ya. Yang penting ukurannya sama. Setelah itu kita siapkan plastik untuk menggilas adonan. Adonan B, adonan yang menggunakan ragi, kita gilas di bagian bawah. Kita buat persegi panjang. Lalu setelah tipis, kemudian untuk adonan A kita simpan di atas adonan B. Kemudian kita tipiskan. Kemudian setelah tipis kita lipat bagian sisi kiri sisi kanannya. Bisa dilihat seperti di video. Kemudian kita gilas lagi. Menggilasnya itu tidak boleh terlalu ditekan, harus pelan-pelan karena akan menyebabkan adonan menjadi pecah. Kemudian kita lipat kembali, kita gilas, jangan terlalu tipis. Kemudian kita lipat lagi. Setelah terbentuk seperti ini, kita masukkan ke dalam lemari es selama 15 menit. Nah, adonan yang sudah 15 menit di dalam lemari es, kita keluarkan, kemudian kita gilas. Kurang lebih lebarnya 9 cm dan panjangnya 30-34 cm. Nah, untuk menipiskan adonan yang terakhir ini harus lebih rapi karena ini adalah tahapan yang terakhir. Setelah adonan menjadi tipis seperti ini, kita mulai menggulung adonan. Setelah adonan tipis seperti ini, kemudian kita mulai menggulung dan bagian ujungnya diberi sedikit air agar menjadi lengket. Kita rapikan bagian sisi kiri dan sisi kanannya agar seimbang, jadi besarnya itu sama.
Setelah itu, setelah rapi, setelah adonannya sama besar, kemudian kita potong dengan menggunakan pisau cutter atau pisau yang sangat tajam. Menggunakan pisau yang kurang tajam akan merusak adonan. Nah, kita pastikan dulu adonan yang lebih cantik, posisinya harus berada di paling bawah. Kemudian kita lobangi adonan seperti yang di dalam video. Kemudian kita masukkan selai coklat sebanyak setengah sendok teh. Kemudian adonan sisi kiri sisi kanan kita rapatkan, kita cubit-cubit seperti ini. Lalu kita tarik ke tengah. Kemudian kita rapi-rapihkan. Kita lakukan hingga semua adonan selesai diisi dengan selai coklat. Oh iya, buat teman-teman nih yang baru menemukan channel saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian suka dengan channel saya. Dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ke akun sosial milik kalian. Dan buat yang udah subscribe, saya ucapkan juga terima kasih banyak. Berkat dukungan kalian, channel saya semakin berkembang. Nah, adonannya sudah selesai diisi semua. Selanjutnya adalah proses menggoreng. Kita siapkan penggorengan atau wajan. Sebaiknya menggunakan wajan yang bagian pantatnya itu rata, seperti teflon atau jenis wajan yang lainnya. Kita panaskan minyak, lalu kita masukkan kromboloni satu persatu. Kita kecilkan api agar masaknya sempurna. Jangan lupa penggunaan apinya, tidak boleh menggunakan api yang besar, menggunakan api yang kecil saja. Untuk minyak gorengnya jangan terlalu banyak, hanya rata dengan posisi kromboloni. Maksudnya di sini adalah agar kulitnya tidak menjadi hancur. Dan cara menggorengnya itu sekitar 2 atau 3 menit baru kita balik. Jangan terlalu sering membalik karena akan merusak kulit dari kromboloni ini. Jika ada kromboloni yang bagian bawahnya pecah, kita cukup menambahkan olesan telur pada bagian bawah. Setelah semua kromboloni digoreng dan matang sempurna, selanjutnya adalah proses topping biar kromboloninya lebih cantik dan lebih menarik. Untuk toppingnya, di sini saya menggunakan coklat putih yang sudah dilelehkan, kemudian diberi pewarna. Ditambah juga dengan keringkel yang lucu, sehingga kromboloninya akan lebih cantik, lebih menarik, dan lebih elegan. Di sini saya juga menggunakan kacang almond agar kromboloninya lebih cantik dan lebih menarik. Kromboloni ekonomis ini bisa dijual dengan harga 3.000 sampai 5.000 per piece. Sebenarnya untuk harga jual disesuaikan saja dengan harga bahan-bahan yang ada di daerah masing-masing. Ini itu udah untungnya lumayan banget. Biasanya nih untuk kromboloni goreng ini agar lebih renyah, biasanya setelah digoreng kemudian kita open kembali agar lebih kriuk. Kromboloni ekonomisnya enak, toppingnya cantik, pasti punya nilai ekonomis yang luar biasa. Untuk dijual, kita bisa menggunakan mika dengan isi 2 kromboloni. Kemudian kita berikan stiker, sehingga hasilnya akan lebih cantik dan lebih menarik. Gimana nih, penasaran kan? Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya ya.